gereja dari segala abad dan segala tempat. Gereja Suara Kebenaran Injil mengakui pengakuan iman rasuli dan mengajarkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Welcome Rehoboth Church. Ada sukacita siang hari ini. Amin. Sudah siap untuk bersorak-sorai buat Tuhan? Mari yang siap, saya undang semuanya bisa bangkit berdiri bersama. Kita mau memuji Tuhan. Allah kita adalah Allah yang hebat.
Kau mati bagiku Tuhan, Kau mati bagiku, agar ku bisa bersama-Mu. Kau mati bagiku, agar ku bisa bersama-Mu. Siapa yang mau berjuang sampai ke langit baru, bumi baru? Berikan sorak-sorai sekali lagi buat Tuhan. Langit baru, bumi baru. Ku layangkan tanganku ke rumah-Mu ya Bapakku, ke rumah-Mu ya Bapakku. Tujuanku untuk
kembali. Kepada tim RCT kami persilakan. Good morning Rehoboth Church. These are the following information of activities for a week. Stay tuned. Kami ada hari ini karena anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami hidup sampai hari ini karena berkat-Mu yang luar biasa atas hidup kami Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan Bapak Ibu Saudara katakan, mari kita syukur. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji Dia, puji, ku puji agung namamu. Ku mau menyembahmu, sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung namamu. Sembah, ku sembah kesucianmu. Aku ada sebagaimana, aku ada hanya karena anugerah-Mu. Thank you for listening. Have a blessed Sunday. God bless. Aku ada hanya karena anugerah. Mari kita persiapkan hati kita mau datang dalam hadirat Bapa. Kami menyadari begitu besar cinta-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Mengikut Engkau begitu indah Bapa. Kami mau terus berjuang hidup dalam kekudusan-Mu. Tuhan, perkenankan aku selalu ada di samping-Mu. Sejak ku hidup di bumi sampai di keabadian, ku iri Tuhan. Tuhan, ku pegang janji-Ku, setia sebagai sahabat-Mu, senantiasa bersama menunaikan tugas Bapa selesai akhirnya. Ku bersedia hidup kudus tak berjalan, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir
Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuanganmu. Bersedia hidup kudus. Kami mau terus berjuang bersamamu Bapa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kami mau terus berjuang dalam kekudusan-Mu. Amin. Bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak berjalan. Berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Saya undang semua bisa bangkit berdiri bersama. Hidup kudus tak bercerai, takkan lagi dalam percintaan dunia. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan. Mari lebih lagi kita katakan, bersedia hidup kudus tak bercerai, takkan lagi dalam percintaan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam perjuangan-Mu. Ku bersedia hidup kudus tak bercerai, takkan lagi dalam bersedia hidup kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan dunia. Katakan, ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan dalam. Lagi yuk, angkat tanganmu. Kudus tak bercela, takkan lagi dalam percintaan. Ajarku berpikir seperti dirimu, bawaku Tuhan. Pagi ini kami bersyukur ada di tempat ini Bapa. Kami menyambut firman-Mu, kami menyambut apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami. Berbicaralah Bapakku, dan setiap kalimat-Mu kami tunggu. Kami haus akan Kau, kami lapar akan Engkau. Lord, be with us. Bersama kami terus. Katakan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada setiap kami. Sehingga kami ketika melangkah pulang dari tempat ini, kami akan dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan kami akan berjuang menghidupkan kebenaran itu
sepanjang minggu hidup kami. Kami sambut kebenaran firman ini hanya di dalam satu nama, Tuhanku yang mulia, Tuhan Yesus Kristus. Yang siap diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Silakan duduk saudaraku. Mengikut Tuhan itu indah saudaraku. Tetapi mengikut Tuhan banyak yang terjebak dan akhirnya tidak mengikut Tuhan dengan benar. Maka tidak pernah menghidupkan Kristus dalam hari-hari hidupnya. Dan kekristenan itu menjadi menjemukan. Kekristenan itu di mata banyak orang Kristen, boleh saya percaya, fakta di lapangan banyak yang membosankan, menjenuhkan, menjemukan, dan merepotkan kekristenan itu. Kenapa pastor ngomong begitu? Karena banyak orang yang tidak memahami makna dari kekristenan yang sesungguhnya. Sehingga ketika mereka menjalani hari hidupnya, mereka jenuh. Karena mereka tidak kunjung menemukan Tuhan. Malah yang ada di dalam hari hidupnya, monster hidupnya semakin tumbuh kembang. Semakin besar monster di dalam dirinya. Yang menekam, yang menikam, yang membelenggu mereka. Sampai mereka bisa berkata, aku tak berdaya dengan manusiaku ini. Kenapa dagingku begitu kuat dan aku lelah untuk melawan ini semua? Di dalam ibadah satu tadi saya menjelaskan tentang betapa menjemukannya kekristenan itu kalau tidak bersama dengan pribadi Tuhan di dalamnya. Saya yakin Bapak Ibu yang duduk di tempat ini pagi hari ini pun masih banyak yang terjebak di dalam kekristenan yang menjemukan. Karena Anda tidak kunjung mengalami yang namanya pembaruan hidup. Itu hanya fiktif atau ilusi seringkali yang kalian lakukan di gereja. Yang akhirnya tidak membuahkan seseorang berubah seperti Kristus. Tidak pernah menggandeng tangan Allah, mengonkan Roh Kudus, tidak pernah. Kristennya kering. Meskipun orang itu menyandang gelar-gelar rohaniawan seperti saya. Maka Yohanes 12 ayat 24 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, garis bawahi kata mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Tidak ada manusia yang lahir di bumi ini dengan cita-cita ingin jadi pribadi yang jahat, itu gak ada. Betul ya saudaraku? Masa ada orang cita-citanya besok aku mau jadi perampok? Besok aku mau jadi orang yang jahat mulutku, atau jahat kepribadianku? Atau ada cita-cita besok aku mau bercerai? Kan gak ada saudaraku. Semua orang rindu mengalami hidup yang baik. Kalau hari ini tidak baik, besok dia ingin mengalami hidup yang baru, yang lebih baik. Amin saudaraku. Ya kan? Kita masih mau begitu setiap saat. Dia ingin hari ini kurang baik, besok diperbarui lebih baik. Itu semua manusia saya kira ingin. Tetapi pernahkah engkau dan saya jujur saudaraku? Akui, kita harus mengakui bahwa ternyata saudara-saudaraku, hidup yang diperbarui itu tidak pernah berlangsung dalam hidup kita. Makanya kita jemu dengan kekristenan. Saya pulang pergi gereja, pelayanan, lakukan ini dan itu, ternyata gak ada perubahan hidup saya.
Maka sudut pandangmu mau saya rubah, saya mau ajak kita berubah cara melihat Tuhan, cara melihat hidup. Maka sejatinya saudaraku, banyak orang yang tidak mengalami pembaharuan hidup itu secara signifikan. Tapi tidak peduli mereka, karena mereka lelah. Karena dulu banyak diiming-imingi kalau ke gereja itu pasti ini dan itu. Dan ternyata kok tidak seperti yang dikatakan. Mereka lelah. Hari ini berapa banyak orang kecewa dengan pengajaran teologi kemakmuran. Mereka meninggalkan Tuhan akhirnya. Karena apa yang diajarkan di dalam teologi kemakmuran itu tidak kunjung nyata dalam hidupnya. Halo, ini amin. Kalau dulu di era-era teologi kemakmuran begitu banyak di mana-mana teologi kemakmuran. Orang membabi buta mengiring Tuhan, transaksional. Dia bertransaksi sama Tuhan. Sedangkan di mimbar-mimbar diajarkan, tabur kau akan menuai, beri kau akan mendapat. Wah, terus. Tahukah saudaraku, di satu sisi rohaniawan-rohaniawan lupa bahwa engkau sedang membesarkan monster-monster rakus materialistis yang tidak pernah kau lihat di sisi lain. Dan di satu sisi yang sama kau bisa melihat orang-orang yang kau ajarkan begitu semakin tidak mencari Tuhannya, tetapi dia mencari tangan dan kuasanya. Bahaya. Maka ketika kenyataan hidup itu berlangsung, dia melihat bahwa mana Tuhan? Kau berjanji kau memberikan aku ini dan itu. Mereka meninggalkan Tuhan. Kalau kau mau ikut Yesus, dengar baik-baik. Rohaniawan-rohaniawan termasuk saya, tinggalkan kesenangan hidup. Wah, berat pastor. Yes. Tadi saya share, tahun lalu, awal tahun saudaraku, saya pernah ngomong sama istri saya. Saya mengajarkan, saya bergumul, saya berjuang. Saya ngomong sama istri saya, kelihatannya saya tidak mampu menanggalkan kesenangan-kesenangan hidup saya. Saya ngomong sendiri loh. Tapi di satu sisi lain saya tidak mau munafik. Amin saudaraku. Saya bisa tong umpet sama Anda. Saya bisa. Saya bisa gak peta umpet sama Anda? Bisa. Tapi saya gak mau. Lebih baik saya dihajar Tuhan. Lebih. Terus kalau Anda tanya sama saya hari ini, kemarin nih di mobil, ternyata bisa ya. Kesenangan-kesenangan itu mulai kering di mata saya. Demi nama Tuhan saudaraku, gembalamu berproses ini, mulai kering. Enggak apa-apa. Dulu lihat begini kepingin, sekarang enggak saudaraku, bener. Bener, enggak. Pastor mungkin gak ada dananya, makanya pastor gak kepingin. Kan ada orang mesti ngomong begitu kan, saya ada dananya tapi saya gak bisa. Wah, aneh kan? Aneh loh. Saya bisa, bisa beli, bisa, tapi saya nggak ada minat lagi. Saudaraku, kalau hari ini engkau dan saya tahu bahwa kau hidup bukan hanya untuk hidup dan menyelesaikan hari hidupmu, untuk mewariskan ini dan itu kepada keluargamu, tetapi ada warisan yang paling penting yang harus kau tinggalkan, yaitu jejak hidup seorang pribadi Kristiani yang bisa dilihat dari orang-orang di keluargamu, orang dekatmu, orang-orang di sekitarmu, lingkunganmu, siapapun yang mengenal engkau. Adakah
engkau berbau seperti Kristus atau tidak, itu seharusnya menjadi tolok ukur yang menjadi fokus hidupmu dan hidupku. Supaya apa, saudaraku? Kau dan saya mengalami pembaruan yang signifikan setiap saat. Kalau hari ini kau ditanya apa tujuan kau hidup, ya aku hidup jalani hidup aja. Yang terbaik versi dunia itu belum terbaik versi Allah. Amin. Kau bekerja tanggung jawab, bagus. Tapi kalau engkau bekerja bukan buat Tuhan, kau belum istimewa di mata Allah. Kalau engkau menikah, ya menikah, punya anak, punya cucu. Itu versi dunia. Tapi kalau engkau menikah, kau punya anak, kau punya cucu untuk Allah. Dan engkau diikat untuk berjuang di dalamnya untuk menjadi pribadi yang menggarami keluargamu. Usahamu, orang-orang di sekitarmu, siapapun itu. Kau baru meninggalkan jejak Tuhan di dalam hari hidup. Saya tidak mau dikenang jadi pendeta. Suatu hari nanti kalau saya meninggal, oh ya pendeta pada umumnya. Tidak. Saya mau berjuang. Saya berjanji di hadapan Allah. Saya mau jadi pendeta yang menghidupkan Yesus. Sampai nanti saya di liang lahat terakhir. That's it, saya finishing well. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang seperti itu? Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau orang mengerti sampai pemahaman ini, saudaraku, maka kita mengerti bahwa hidup itu adalah organisme. Artinya begini, hidup adalah entitas yang hidup yang harus mengalami revolusi, mengalami metamorfosis, perubahan terus menerus. Tinggal perubahanmu itu kepada yang lebih jahat, lebih buruk, atau perubahanmu semakin baik. Orang mendengar suara kebenaran begini, sama-sama mendengar, bisa semakin jahat, bisa pasif, bisa semakin baik. Halo, saya ulang. Orang mendengar suara kebenaran, satu benih yang sama dilemparkan begini. Kalau responmu, itu tergantung dari responmu. Bagaimana tanah itu menyiapkan diri untuk menampung benih itu. Amin, saudaraku. Ketika ditabur, hasilnya ada yang buahnya kecut, busuk. Buahnya ya so-so lah. Manis enggak, kecut enggak. Merah enggak, hijau enggak, separuh merah, separuh hijau. Pernah ketemu buah begitu, saudaraku? Saya paling sebel kalau lihat buah begitu. Kalau di itu saya nggak mau pilih itu. Hijau apa abang tapi ora jelas. Rodo abang ya rodo hijau, wis ora usah gledake. Atau mau yang berbuah manis, ranum dan juicy. Kerok. Hauje, saudaraku. Itu kita. Kita mau jadi Kristen apa? Tapi yang pasti, kekristenanmu dan kekristenanku harus menjadi sebuah organisme yang terus mengalami perubahan, metamorfosis. Berubah, semakin hari semakin indah. Seperti ulat menjadi sebuah kupu-kupu. Ulat jadi singgat ya, ada ya? Ada nggak saudaraku? Kalau mati jadi apa tuh singgat itu apa? Belatung. Bisa nggak ya? Busuk jadi belatung. Iya kan? Kalau busuk jadi belatung tuh. Padahal suaranya dengernya sama nih, kebenaran. Pembaruan hidup itu harus terus berlangsung. Sampai kita benar-benar mengalami kematian. Kematian daging. Kematian daging. Seperti tadi, Yohanes 12 ayat 24. Kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tapi kalau dia mati, dia menghasilkan banyak buah. Maka engkau dan saya harus mati dagingmu. Artinya apa, pastor? Matikan keinginan-keinginanmu yang tidak Tuhan nikmati. Pastor cuma ngomong, aku berjuang, saudaraku. Saya berjuang, setengah mati saya. Makanya Yesus berkata, jual segala milikmu, bagikan kepada semua orang, dan datanglah ikutlah aku. Itu bukan harafiah loh ya, bukan ngawur. Terus uangmu kamu bagi-bagi, enggak loh. Artinya begini, kalau engkau enggak habis buat aku, kau enggak layak ikut aku. Ih, ngeri saudaraku. Ikut Tuhan tuh begitu. Kau
kau nggak habis-habisan matikan dagingmu. Loh pastor, kenapa kau nggak berani? Karena saya tahu, saya nanti kalau saya sukanya branded tak tempelin lagi. Kalau belum strong kuat, nanti melekat lagi. Gak usah, udah pakai apa adanya udah. Ini bagus nggak saudaraku? Wes tau sopan pokoknya. Amin. Ora usah aku pusing 5 juta mengkelit-mengkelit. Ngapain? 5 juta tak beliin lampu, puji Tuhan aku malah. Amin gak? Berikan tepuk tangan. Ikut Tuhan itu harus begitu. Sampai dagingmu itu lapar. Sampai dagingmu bisa berteriak, beri makan aku. Tapi kau berkata, no. Karena aku harus menghidupkan manusia baruku dimulai hari ini. Hidup yang dibarui oleh Tuhan itu tergantung dari responmu. Kalau kau mau lari cepat, kau respon cepat. Kalau kau mau sungguh-sungguh, kita dengar nih sama nih, jebret firman yang sama. Ada yang larinya 100 kilo, ada yang 500 kilo, ada yang ya 10 kilo, 5 kilo, santai lah. Ngapain? Dulu orang-orang deket saya kalau ngomong gini, gak usah fanatik sama Tuhan. Sing penting berbuat baik. Itu ada salahnya? Ya gak salah. Tapi salah kalau gak fanatik. Berbuat baiknya betul. Tapi kalau gak fanatik, gak bisa. Ikut Tuhan harus ekstrim. Se-ekstrim-ekstrimnya. Karena Tuhan pun mencintai kita se-ekstrim-ekstrimnya. Anaknya yang tunggal dikasih untuk engkau dan saya. Ekstrim gak? Kalau anaknya 5 kasih 1 enggak ekstrim. Anaknya 1 dikasih buat kita. Ekstrim gak? Kenapa Anda tidak ekstrim untuk Tuhan? Coba renungkan itu. Makanya Bapak Ibu, cek kalau mau iring Tuhan, jadi Kristen itu bukan datang ke gereja kasih persembahan, jadi pendeta, jadi aktivis, lompat-lompat di sini. Di langit baru, bumi yang baru. Tuhan ngomong ratakan kamu di langit baru, bumi baru. Uripmu kacau balau. Tuhan ngomong ora tekan nak, ora tekan. Ora nyampe kamu. Makanya hitung anggaranmu kalau ikut Tuhan. Bisa bayar nggak? Apa bayarannya pastor? Seluruh hidupmu. Kau tanggalkan dan kau berikan kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada respon, tidak ada pembaruan. Tidak ada respon, tidak ada pembaruan. Ada respon, ada pembaruan. Ada respon, ada pemulihan. Ada respon, ada breakthrough. Itu real. Maka kekristenan itu dituntut untuk merespon itu semua. Loh, responnya gimana pastor? Tadi, lagu tadi. Bapa sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai apa nih? Emas yang murni, kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa sentuh hatiku. Ini lagunya gak salah loh. Tapi kalau kita dari sudut pandang suara kebenaran, kita lebih cerdas. Bapa sentuh hatiku. Bapa udah ngomong, udah aku sentuh tiap hari hatimu nak. Loh, lewat apa? Lewat masalah hidup, lewat kecewanya dirimu dengan si A, si B, keluargamu ini, itu kau kecewa. Lewat ini dan itu, lewat tingginya gunung kau diberkati Tuhan. Lewat lembah curam kau merasa sendirian, kau tidak. Sentuh hatimu. Tapi di dalam suara kebenaran, lagunya kurang
Halo, kurang res? 1, 2, 3 katakan, respon. 1, 2, 3. Tak sentuh bolak-balik gue rak kroso terus. Ngerti saudaraku? Ngerti? Rak kroso terus, kamu gak kerasa. Dablek memang. Maka Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ubah aktivitasmu, rubah rutinitasmu. Bangun tidur, kau cari Tuhan. Saya bangun tidur, saya duduk. Papa, terima kasih kau beri aku hidup hari ini. Demi nama Tuhan, saudaraku, setiap malam sebelum saya tidur, saya siap untuk besok pagi gak bangun. Saya itu gak boleh pakai bantal. Saya lepas bantal karena saya suka baca jadi agak kenceng tulangnya tengah. Saya tidur tanpa, coba Bapak Ibu coba tidurnya lebih pules. Tapi rasanya mau mati berkali-kali saudaraku. Gitu kan saya. Ngerti gak? Gitu tuh kayak. Aku sampai ngomong, ini mati isuk ya bubar saya. Loh, masa aku doa sih ngono. Bapak Ibu pernah ngalamin kan? Alah koyo pendetone aja. Itu berkali-kali. Saya sampai ngomong sama istri saya. Kita siap ya. Apalagi istri saya tuh kalau malam ngeluh sakit, napasku sesek. Saya kadang jam 3 bangun tak dulu iki cek napas saya. Bener Bapak Ibu saya liatin dia. Oh masih napas, puji Tuhan mas. Ini real saudaraku, lihat gitu ya. Makanya saya bangun tidur saya langsung doa. Doa saya langsung lari habis itu. Jam 5 saya lari. Lari pagi. Ya, lari 45 menit, pulang jam 6 saya renungan pagi. Kita renungan The Message saya dengerin. Loh, saya yang ngomong itu lupa kadang. Karena kan rekaman toh. Saya lupa. Terus saya dengerin, oh iya ya Tuhan, saya dapat berkat baru. Aneh loh. Saya dengerin suara saya sendiri loh. Sampai itu saya bisa ngulang 10 kali mungkin. Saya dengerin lagi mana yang titik mana. Hari ini tentang jubah kekudusan. Stephen, kalau kamu gak pakai jubah kekudusan, kau tidak akan pernah layak di mataku meskipun kau seorang pendeta. Maka di kalimat itu di renungan pagi ini saya berkata apa? Jangan kau lepas, kau pasang jubah kekudusan itu di tempat-tempat tertentu. Kau pakai terus jubah kekudusan. Apalagi anak muda. Apalagi pengantin baru. Apalagi anak muda yang baru benar-benar mengenal Tuhan. Kau berani pakai jubah kekudusanmu. Lihat apa yang Tuhan buat dalam hidupmu. Banyak orang Kristen tidak berani pakai jubah kekudusan. Kenapa? Dia menyayat dagingnya. Coba Bapak Ibu, perjuangkan, tanggalkan dosa-dosamu. Aku gak mau nikmati lagi Tuhan. Tapi ingat, setan itu gak bodoh. Di puing-puing yang sudah kau siram dengan air kebakaran dosa itu, sudah kau siram itu, puing-puing itu jatuh berantakan. Oke, aku udah menang Tuhan. Hati-hati, iblis bisa meniup satu, apa tuh kalau kayak obat nyamuk itu merah itu apa? Bara kecil. Dia bisa, itu dosa kita. Dia bisa meniup lagi. Stephen, nikmat dosa itu, ayo sekali lagi. Kebakaran lagi, saudaraku. Makanya ketahuilah titik lemahmu di mana. Saya tahu titik lemah saya dan saya tidak mau. Karena kalau saya mencoba untuk itu lagi, saya tahu saya belum begitu kuat di situ. Saya nggak mau coba-coba. Saya belajar untuk jauh. Ketika engkau menyadari hal-hal itu, saudaraku, mulai tidak berkenan di hadapan Allah. Terus kau sangkali dirimu, aku gak mau lakuin lagi Bapak, aku berjuang, tolong aku berjuang. Tapi transisi yang itu, yang dari kebiasaan yang lama kepada kebiasaan yang baru, kau mulai lepaskan. Seakan-akan itu menyakitkan daging itu mulai satu-satu kau gores, kau kelupas, satu-satu sakit, saudaraku.
Tapi Tuhan perhitungkan itu di atas kertas suatu hari nanti. Tunggu. Tunggu. Ketika engkau berkata, ketika iblis itu meniup bara api kecil itu dan kau menangkap respon iblis lagi. Tuhan pun menulis itu semua. Ketika engkau berkata, no, aku padamkan bara kecil ini. Aku matikan total. Tuhan pun menulis itu semua. Semua diperhitungkan di kertas Tuhan suatu hari nanti. Maka coba bangkit berdiri sebentar, Bapak Ibu. Tangan kananmu diangkat. Tepuk dagumu. Ngomong diam, diam, diam. 1, 2, 3. Diam, diam, diam. Sekali lagi, 1, 2, 3. Diam, diam, diam. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Silakan duduk. Silakan duduk. Ingat kalau ketemu orang, mau ngomongin orang langsung diam. Amin ya. Bagus ya ini ya. Diam, diam, diam. Kalau orang itu mengajak bicara tentang orang lain, kalau itu tidak hal untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemajuan gereja, jangan dilayani. Dibaca cukup, nggak usah dibalas. Saya ajarkan itu kepada siapapun hari ini. Biasakan tidak menceritakan kejahatan orang. Udah. Diam, 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 mati, mati, mati. Selesai, selesai, selesai. Kalau enggak, pembaruan itu enggak akan jadi. Kalau engkau berjuang, bara itu ngomongin orang lagi, kebakar lagi. Bara itu lagi bisa sakit hati yang lama dulu. Saya nggak tahu, kita semua pasti punya sakit hati, saudaraku. Masa nggak punya? Saya punya. Siapa yang punya? Angkat tangan. Siapa yang nggak punya tangan? Nggak usah angkat tangan. Siapa yang punya sakit hati? Angkat tangan. Pasti punya kan? Itu yang dulu-dulu. Sejauh timur dari laut, kau lemparkan dosaku. Ini lagunya juga lemparkan dosaku. Ku lemparkan sakit dah. Sudahlah. Damailah dengan dirimu. Supaya ada pembaruan budi. Sudahlah. Amin. Kau mau kejar dia sampai mana supaya kau puas? Ya, kadang saya sama istri saya dulu ya saudara, kalau saya jengkel sama orang, saya paksa orang itu sampai di pojok gitu. Contoh ya, sama staff nih. Kenapa kok ini lupa? Ya lupa kok. Lah kok bisa lupa? Ya karena ini. Kenapa? Tak uber terus sampai naik cecak itu sampai mencetet itu mungkin. Ngerti saudaraku? Ngerti? Enggak perlu begitu, udahlah. Tuhan kalau udah begitu sama kita, mati kita. Mencetet tiap hari. Amin. Jadi orang itu yang menampilkan Kristus. Amin. Kita berjuang, apalagi udah tua-tua. Udah tua-tua. Ya, udah tua-tua kita. Udah tua-tua. Ayo berubah, hidup baik. Kalau besok pagi tiba-tiba saya nggak bangun atau gimana, saya sudah mewariskan sesuatu. Cinta Tuhanku. Saya mencintai Tuhan lebih, saudaraku, hari ini. Saya rindu kalian begitu. Saya itu orang rusak, saudaraku. Saya orang bejat, saya orang nakal. Saya bisa hari ini, papa mama saya tidak tahu saya nakal. Saya nakal. Saya bisa tampil cantik di depan papa mama saya.
Jangankan jadi pendeta, jadi guru bimbel waktu itu. Semua teman sejagat raya saya, hah? Stephen jadi guru? Hah? Saking rusaknya saya, saudaraku. Itu kayak terheran-heran, kayak lihat penampakan. Hah? Terus tiba-tiba, hah? Jadi pendeta. tambah bingung dia. Hah? Manusia aku jadi pendeta, diajari apa aku jemaatnya, sampai ngomong gitu loh. Demi Tuhan saudaraku, hah, aku diajari apa aku, Mbak Stephen aku. Coba saudaraku, hari ini kalau saya bisa begini, itu manusia lama saya kalau duduk di situ gumun mungkin, hah, kok sudah tiga yang ngono, saya pun gumun, kenapa? Lah aku aja bingung saudaraku. Saya sekarang tidak ada kekhawatiran hidup saya. Kekhawatiran saya satu, kalau saya tidak bisa membawa kalian ke jalan yang benar. Masa Anda tidak khawatir kalau kalian tidak bisa membawa orang-orang yang kau cintai, tidak bisa ke langit baru, bumi baru? Maka perjuangkan bagaimana kita hidup supaya biji gandum yang jatuh, yang mati itu, kedagingan kita itu mati. Kita tidak lagi menuruti hawa nafsu kita. Kita tidak menuruti kemarahan kita, kejengkelan kita, kecemburuan kita. Dendam, pikiran zina, nafsu-nafsu seks, nafsu kuliner yang berlebih. Halo? Wah susah ikut Stephen Lim, nafsu kuliner pun diomongin. Yes! Makanlah secukupnya. Wah kalau lihat Samcan tuh, it's mine. Ouch nih. Saya begitu saudara, pernah babi kecap ya om ya. Ouch. Babi kecap Samcamnya wandelis gini. Wah siapa yang suka? Saya suka saudaraku. Tolong dikirim di rumah saya banyak-banyak. Amin. Nggak. Jangan nanti mati cepat nanti. Wah itu, ouch saudaraku. Aduh. Kadang kalau sudah makan itu, istri mengingatkan, hei kolesterol. Ingat sudah kepala 4, kepala 5 gitu ya. Wes pokoknya jak dulu lah, makan dulu. Urusan sakit nanti. Nafsu kuliner, matiin. Nafsu belanja, kalau ke mall, tahu jiwamu, kalau nggak pulang nggak bawa sesuatu gatel, rasa lu ngomong. Amin, amin. Loh, kadang kan begitu, gatel tangannya. Kalau ke mall, tangan kosong, gatel. Harus beli. Padahal di rumah sudah ada, harus beli. Paling enggak buah tangan, harus pulang bawa nyantol sesuatu. Bertobatlah saudaraku. Saya rindu kita semua, proses menjadi mati ini berlangsung penuh dalam hidupmu dan hidupku. Tidak boleh setengah mati, tidak boleh seperempat mati. Harus mati total. Supaya Kristus hidup total dalam hidupmu. Karena banyak orang Kristen merasa sudah mati. Padahal masih setengah mati. Dan masih seperempat mati dagingnya. Pastor, caranya ngecek gimana? Yaitu tadi, kelemahanmu di mana? Coba. Anda pasti tahu. Kalau saya kan emosian, saudaraku. Itu emosi. Dulu saya reaktif. Orang ngomongin saya di belakang. Terus. Tak golei teleponnya langsung. Halo. Loh, sorry. Pak, tadi sempat ngomong sama si A ya? Ngomong ke saya tentang ini ya? Itu poin. Nopo ya? Ono salah apa ya saya ya? Itu saya tuh. Sekarang, saya cuma responnya saya begini. Ya, Tuhan keadilanku. Loh, asik mana? Halo? Asik mana saudara? Sekarang saya diem. Saya cuma, Tuhan keadilanku. Kan saya ngajarin. Diam, diam, diam. Mati, mati, mati. Ketika ada itu,
itu tes, lulus nggak? Kau tidak bisa membendung mulut orang dan tidak bisa membendung respon orang di luar sana ketika mendengar yang salah tentang dirimu. Siapa yang bisa mendung? Kamu mau klarifikasi sebanyak apa? Coba. Loh, enggak, saya tidak melakukan itu. Ini, nanti ngomong ketemu lagi, saya tidak melakukan itu. Saya ketemu lagi, saya tidak melakukan itu. Mati kenceng kabeh gulumus maput, saudaraku. Amin. Yang bisa kau lakukan hari ini apa? Hiduplah di dalam kekudusan, pakai jubah kekudusan. Kalau sekarang kau hidup kudus, kau mati, diam. Terus fokus Tuhan. Wah, Tuhan di pihakmu. Amin. Aduh. Prakteknya susah. Oh, susah sekali. Itu enggak main-main. Tapi yang paling penting adalah bagaimana engkau merespon setiap keadaan itu. Sampai engkau benar-benar menjadi mati manusia lamamu. Maka jangan sampai kau beri manusia lamamu peluang lagi. Amin, saudaraku. Amin. Jadi proses ini memang tidak mudah. Di tengah pencobaan-pencobaan hidup, godaan-godaan hidup, kau dan saya harus berjuang segenap hidup. Jangan sembarangan, saudaraku. Rahasianya apa? Bertekun terus dalam kebenaran. Katakan amin. Waduh, kok lemes ya hari ini. Bertekun terus dalam kebenaran. Amin. Jangan suka dengerin khotbah, tetapi lupa baca firman. Baca firmanmu. Ambil Alkitabmu. Loh pastor, tapi pakai handphone. Lebih baik manual. Karena kalau pakai handphone, banyak godaannya. Teling, masuk WA, masuk Instagram. Kau tidak pernah kusuk membaca firman Tuhan. Yang gak punya Alkitab ngomong, nanti kita sediakan. Ada ya kita ya? Ada. Nanti maju ke depan, ngomong sama istri saya, nanti kita sediakan Alkitab manual. Nanti kita sediakan. Harus ada Alkitab manual. Berusaha terus kau hidupi kebenaran itu. Maka bersyukur kalau hari ini kau masih hidup, saudaraku. Banyak salah yang kita lakukan, ya Tuhan mengingatkan dari kebenaran ini. Puji Tuhan ya. Tuhan itu kasih kartu kuning terus sama kita. Nah, salah. Oh, ampun Tuhan. Nah, oke, ampun Tuhan. Ampun. Tapi jangan kunang kuning terus loh. Kartu kuning itu dihitung sama Tuhan. Amin. Alah, enggak apa-apa, Tuhan enggak pernah kasih kartu merah kok. Kartu merah dot kayak pisan. Wis mae. Mati. Tuhan kasih kartu kuning artinya apa? Ku kasih kesempatan. Tapi ada konsekuensi dari kartu kuning ini. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kesempatan ini berharga. Maka kita harus rela kehilangan kehidupan di bumi ini. Rela kehilangan kesenangan-kesenangan dunia. Ini saya layak ngomong begini karena saya berjuang mati-matian. Kalau enggak saya malu ngomong begini. Harus. Supaya engkau dan saya bisa masuk ke langit baru, bumi baru, menikmati kehidupan yang akan datang. Maka Yesus berkata, kumpulkan hartamu di surga, bukan di bumi. Kolose 3 ayat 1 berkata, carilah perkara di atas, bukan di bumi. Tapi manusia cari yang di bumi, bukan di atas. Dia mengumpulkan harta di bumi lebih menarik ketimbang mengumpulkan harta di surga yang gak jelas juntrungannya. Kalau kau mencari kebahagiaan versi anak dunia, saudaraku, kau akan kehilangan nyawa. Tetapi kalau hari ini kau kehilangan nyawa untuk mengumpulkan harta di surga, kau akan mengalami hidup yang sesungguhnya. Katakan amin. Itu tidak bisa ditawar. Maka firman Tuhan dalam Galatia 5 ayat 1 berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Siapa yang memperhambamu, ikatan apa saya tidak tahu. Tetapi saya yakin Anda pasti tahu apa yang mengikatmu. Oke, saya tutup begini saudaraku. Ini contoh nih saya. Oke, ini Tuhan. Coba Pak Jowi berdiri. Pak Jowi di situ.
Rian berdiri. Sini, berdiri di sini. Stop. Anggap ya, ini yang berdiri ini Tuhan, Bapa. Ini saya. Ini jemaat. Diwalik lah. Wes kamu jemaat sini. Ini saya pendeta. Saya di gereja ini tidak boleh membawa Rian memandang saya. Lihat saya. Ojo sungkan be aku. Lihat saya. Dia tidak boleh memandang saya. Tetapi seorang hamba Tuhan yang baik. Pandang dia. Mudi ngopora. Maka, sini berdiri. Di sini tidak boleh ada berdiri di sini, di tengah nih. Nah, madep depan. Di sini tidak boleh ada figur lain, manusia lain. Termasuk saya. Saya hanya suster membawa dia sampai di sini. Sudah kembali, thank you. Ini harus full ke dia. Jadi sekali lagi saudaraku, ajaran yang sehat adalah ajaran yang membawa seseorang tidak bergantung kepada manusia siapapun, tapi dia harus bergantung penuh kepada Tuhan. Dengan cara apa? Saya mendidik seorang pribadi Rian harus bisa bertumbuh, mengalami pembaharuan sampai Rian bisa gandeng. Nah, sampai dia bisa menggandeng Bapa. Peluk. Nah, begini. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Terima kasih. Jadi, Bapak Ibu, Anda dan saya punya tugas penting. Harus sampai seperti itu. Tidak boleh ada figur lain di sini. Saya sangat kencang akan hal ini. Dengar baik-baik. Saya pun tidak boleh menjadi figur. Tidak boleh. Kalau mau taruh figur Tuhan Yesus. Ya benernya Tuhan Yesus saja. Nggak ada. Ini hanya membantu. Maka di dalam saya membantu. Kalau saya harus membantu jemaat, berarti saya harus lebih dulu kuat. Supaya bisa menolong. Amin. Maka saya harus berjuang, berlatih setiap saat untuk saya bugar spiritual saya. Saya bisa menolong orang lain untuk berlatih sama seperti saya berlatih. Bugar. Tetapi orang ini tidak boleh fokus ke saya. Dia akan kecewa suatu hari nanti. Dia harus fokus ke Tuhan Yesus sampai kepada Bapa. Jadi berjuanglah. Alamilah pembaharuan dalam hidupmu. Sampai engkau bisa berkata, nikmatnya ikut Tuhan. Nikmatnya menanggalkan dunia. Sampai engkau bisa berkata, aku tidak ada getaran chemistry lagi dengan dunia ini. Pastor omong kosong gak? Saya buktikan dalam hidup saya. Kau lihat buah yang saya hasilkan nanti. Saya berjuang, saudaraku. Maka berjuanglah bersama denganku. Amin, saudaraku. Siapa yang mau berjuang? Berikan tepuk tangan, bagi berdiri, saudaraku. Nyanyi lagu apa ya yang ini ya? Oh tadi aja yang itu ya. Oh itu aja. Haus tadi. Kalau Anda dan saya tidak benar-benar rindu, haus sama Tuhan, sampai Tuhan itu jadi satu-satunya kebutuhan kita, susah saudaraku. Orang-orang dekat saya, CA pastoral, ketua-ketua divisi, hiduplah benar. Amin. Amin. Yuk berjuang bareng yuk. Jangan tanggung-tanggung. Kemarin di Usia Indah saya tutup dengan satu kalimat. Maka aku mengakhiri pertandingan dengan baik itu ya. Seperti di Nisan-Nisan itu. Tapi banyak orang Kristen sebetulnya gak mengakhiri pertandingan dengan baik. Kadang orang ngomong, matinya senyum ya. Senyum apa nih ketarik. Loh iya gak? Ini ketarik.
Enggak. Mengakhiri pertandingan dengan baik itu kalau dia selama hidup dia berjuang sungguh-sungguh. Dia mau menutup mata dengan model apapun, dia tetap mengakhiri pertandingan dengan baik. Maka pastikan kau dan saya hari ini, kau mengakhiri pertandingan dengan baik. Saya lihat loh, ini tanggal berapa Bapak Ibu? 12 hari tahun baru ini saya sudah melihat banyak yang meninggal. Orang yang saya kenal. Jadi jangan Anda berpikir, yes 2025 saya lewat. Januari rak lewat jebolo. Halo, Februari belum tentu kita lewat. Maka kalau Bapak Ibu sekarang hari ini, aduh pastor terus yang khotbah, mumpung saya masih hidup saudaraku. Nanti kalau saya sudah gak hidup, nanti orang lain yang khotbah. Maka saya ingin menyuarakan pengalaman saya dengan Tuhan terus sampai kalian sama rangsang untuk melakukan itu sama-sama. Ya, ya kita nyanyikan refnya yuk. Haus hatiku akan Engkau Yahweh Bapakku. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Terima kasih Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu. Katakan satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu. Dari awal yuk. Ya Bapa. Naikin. Renungkan kalimat dari lagu ini, saudara. Buatku tinggal Di dalam-Mu, selalu ada di dalam-Mu Bapa. Indah di dalam Tuhan, saudaraku. Katakan berjalan bersamamu, menikmati cinta-Mu Bapa. Lakukan ini saudaraku. Ku dekat erat Engkau dalam relung jiwaku, menyatu denganmu. Perkenankanku menjadi kekasih. Yuk angkat tanganmu, tutup matamu, katakan yes Lord. Haus hatiku selalu bersama Yahweh Bapakku. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanya Engkau Allahku. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap di hadirat-Mu ya Bapa. Kalau mau pulih hidupmu, ada pembaruan dalam hidupmu, kau harus tinggal di dalam Tuhan. Tuhan tinggal di dalammu. Berjuanglah, miliki Tuhan satu-satunya kesenangan hidup kita. Berproseslah saudaraku. Ayo saya tuntun, kita bareng-bareng. Amin. Amin. Kita berjuang. Jangan ada figur lain selain Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Amin. Tidak boleh ada manusia satupun yang menjadi peganganmu.
Biarkan kami rohaniawan-rohaniawan, pendeta-pendeta ini menjadi perawat-Mu. Untuk merawat dirimu sampai kau bisa di dalam dan Tuhan di dalam-Mu. Itu perjalanan panjang. Jangan buang berkat hari Minggu ini dan kau lupakan ketika kau pulang nanti. Tangisi dirimu, keraslah kepada dirimu. Bapa, aku rindu jemaat Rehoboth Semarang ada mengalami pembaruan hidup. Pembaruan karakter, pembaruan pola berpikir, pola bertindak, pola berucap, pola menjaga hati. Aku sayang mereka, Tuhan. Aku mengasihi mereka. Mereka anak-anak rohaniku. Kalau boleh Bapak, tidak ada satu orang pun yang tertinggal. Tidak ada satu orang pun yang terbuang dari hadirat Allah suatu hari nanti. Responi saudaraku. Jangan tunda pertobatanmu. Jangan katakan hari esok. Hari ini hari terbaik kau bertobat. Hari ini hari terbaik untuk engkau merespon kebenaran ini. Jangan katakan besok, nanti. Iblis terus meniupkan apapun supaya engkau terlena dengan dunia ini. Tapi pada pagi hari ini, demi nama Allahku yang kulayani, aku hamba Tuhan, mengingatkan dengan kasih. Aku mengasihimu, saudaraku. Berbaliklah kepada Tuhanmu dan menangkan jiwa-jiwa yang ada di sekitarmu. Suamimu, anak-anakmu, istrimu, orang tuamu, kau harus menangkan mereka. Jadilah berkat. Maka milikilah kehausan yang benar-benar haus. Bukan tipu-tipu, saudaraku. Haus benar sama Tuhan. Tapi pastor, hari ini aku belum mengalami haus. Berjuanglah sampai kau haus. Habiskan kuota duniamu. Semua yang manis, semua yang nikmat tentang dunia, habiskan itu, selesaikan. Dan kau akan mengalami haus. Akan Tuhan itu proporsional. Aku berdoa kepada Bapakku. Tuhan akan mengaruniakan Roh Kudus yang akan menuntunmu sampai kepada pengembaraan ini. Dan kau tidak tertinggal, saudaraku. Mari kita pujikan. Haus hatiku, lebih lagi katakan. Haus hatiku selalu bersama. Nyanyikan dengan kesungguhan. Yahweh Bapa. Setiap kalimat ini harus terus menghajar manusia lamamu. Yes Lord. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ku tinggal tetap. Lagi, sekali lagi, lebih lagi. Katakan dari ketulusan hatimu, hanya Kau yang kami mau, Bapa. Bersama Yahweh Bapa. Setiap waktu dimanapun berada, ku bersamamu. Ku bersamamu Bapa. Katakan, yang aku perlu hanyalah dirimu, satu-satunya. Ini janji kami Bapa. Ku tinggal tenang di hadirat-Mu,
Ya Bapa. Bapak Ibu, besok Rabu ada ibadah tengah minggu. Masih belum banyak yang hadir. Aktivis wajib. Kalian harus memberikan waktu belajar. Ya, saya rindu kalian semua harus hadir. Minggu hadir, Rabu hadir. Semisal, pastor saya berat. Persembahan. Nggak usah kasih persembahan. Kau datang, kau belajar. Amin. Saya ngomong apa adanya, saudaraku. Susah diajak untuk selamat, susah. Saya nggak ada, kuota saya hanya untuk minggu pastor persembahan. Ya wes, Rebo rasa ngei. Enak toh, belajar. Minggu saya nggak punya, nggak usah kasih persembahan. Belajar sama saya, kebenaran. Kau bantu orang tuamu dulu tuh, kalau nggak daripada uangmu mepet kasih orang tuamu dulu. Bantu dulu, jangan kasih gereja dulu. Saya rindu kalian semua bener aja udah gitu aja saudaraku. Ya, pagi ada renungan Pak? Jam berapa? Jam 9 ada recap ibadah. Dengerin lagi. Jam 12 ada potongan khotbah short pendek-pendek. Malam jam 8 ada renungan malam. Saya sudah mau tutup renungan malam loh. Sepi. Bisa salah. Saya itu rekaman sampai juwe saudaraku. Wah keh. Shalom Bapak Ibu. Sampai ini bahasa kuyup saudaraku. Shalom Bapak Ibu. Shalom saudaraku. Bener loh. Itu keluarga saya pun ikut menderita. Ojo rame-rame. Tak tutup pintunya. Kalau istri saya kelotak begitu. Masuk suaranya. Coba. Perjuangannya segenap hidup saudaraku. Rekaman itu. Kadang saya ngomong udah sampai tengah jalan. Salah ngomongnya. Kita harus berharap kepada Kristus ya, atau kepada Bapa. Kita harus berharap kepada manusia. Loh kok manusia? Salah, baleni ulang lagi saudaraku. Sampai guaring borokan saya itu. Aduh. Ada Facebook. Kenapa Facebooknya baru? Yang dulu-dulu itu dipegang sama staf saya yang lama. Yang sudah keluar gak dikasih ke saya. Ini ganti ini. Loh kenapa T-nya 2? Facebook susah, kalau gak bisa. G-nya 2. Terus ada Threads. Threads apa Threads bacanya? Threads. Threads tahu Bapak Ibu? Yang main Threads siapa? Tahu enggak Threads? Tahu. Threads itu anaknya Instagram. Ya, Facebook itu tantenya Instagram. Omanya udah lebih lama. Gitu ya. Amin. Anda bantu. Oh ya, ulang tahun tolong tampilin. Yang berulang tahun bulan November dan Desember, nama-nama ini yang tadi ibadah 1 belum saya doakan bisa tinggal sebentar ke sini nanti habis ibadah. Ini Desember, tadi yang November. Ulang sekali lagi, November. Ada Pak Beni Sonda nih ada nih. Bu Ida. Ada. Lagi Desember. Pak Petrus ada nih. Desember. Andre. Ya. Fania. Bu Desi mana? Oh iya. Oke, gitu ya. Ya. Oke, Bapak Ibu. November coba tampilin lagi sekali. Stephen Sanjaya. Oh ini Mika bukan Muka, salah. Maafkan yang ngetik. Novi. Ya, begitu ya Bapak Ibu. Anda diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan, yuk kita satukan hati. Kami bersyukur Bapak. Terima kasih ya Bapak. Kau baik. Kau sungguh baik. I love you Lord. Bapak, terima kasih ya kau tuntun aku bisa menyuarakan apa yang menjadi isi hatimu. Bapak, biarlah ini kebenaran ini
mengubah setiap jemaatmu yang hadir dan hambamu sendiri. Setiap telinga yang mendengar diubahkan. Kami mau mengalami pembaharuan yang real, yang nyata. Biar kami merdeka di dalam Tuhan. Kami tidak dibelenggu dengan materialistis, dengan apapun. Apapun. Sehingga hidup kami indah. Kami mengalami perubahan, kami berbuah lebat, berbuah manis. Sehingga kekristenan kami bisa dinikmati orang-orang di sekitar kami. Karena kami tahu, kami mewakili dirimu. Kami mewakili Tuhan Yesus. Meskipun tertatih kami sakit, perih, sakit. Tapi terima kasih kami diajak oleh Tuhan untuk menjadi partner kerja di ladang pelayanan ini, membawa banyak jiwa, memenuhi amanat agung-Mu. Kami mau berjuang Bapa. Taruh hikmat atas hamba-Mu ini terus lebih. Jangan tinggalkan aku sendirian Bapa. Aku butuh Engkau. Aku butuh pribadi-Mu. Sehingga aku bisa membawa jemaat-jemaat semua mendekap dirimu, memeluk erat dirimu. Sampai mereka berkata, akhirnya aku temukan pelabuhanku yang terakhir. Pelabuhanku yang sesungguhnya. Ini gereja yang akan membawa setiap orang di sana berlabuh kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan hari ini ibadah 1, ibadah 2 bisa berlangsung dengan baik. Tuhan memberkati semua yang ambil bagian. Tuhan tidak berhutang atas kami. Dan hamba-Mu berdoa untuk teman-teman yang mungkin sedang lemah tubuh, sedang sakit. Kau bersama dengan mereka Bapa. Pribadi lepas pribadi, Tuhan memberikan kekuatan. Diberkati semua jemaat yang hadir hari ini. Kobarkan api semangat mencintai Tuhan ekstrim, lebih, dan lebih lagi. Biar Roh Kudus mengajar kami untuk kami bisa diam, dan diam. Untuk kami bisa mati daging ini dan kesenangan ini. Sampai klimaks. Dan Bapa tersenyum dengan pilihan kami. Terima kasih Tuhan. Berkati pekerjaan setiap jemaat-Mu yang hadir. Studi mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, pelayanan mereka. Apapun yang sedang mereka rencanakan, biar mereka melibatkan Tuhan di dalam setiap area hidup mereka. Hamba-Mu berdoa untuk gereja ini Tuhan. Jika memang kehendak-Mu jadilah kami menemukan tempat yang baru. Dana semua disiapkan oleh Tuhan. Orang-orang unity di tempat ini, militan satu dengan yang lain, melayani dengan hati yang sungguh-sungguh. Tapi semua kehendak-Mu saja Bapa, bukan kehendak kami. Karena Kau tahu yang terbaik pasti Kau beri atas kami. Berkati Setos manajemen. Tuhan limpahkan takut akan Tuhan dalam hidup mereka. Dan hamba-Mu berterima kasih untuk manajemen Setos yang sudah menampung kami di tempat ini. Kami bisa beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati tangan-tangan yang akan memberkati pekerjaan Tuhan di Rehoboth Semarang. Berkati sosial media gereja. Berkati semua hal tentang gereja ini. Tuhan bawa naik. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu. Kiranya kau pulang dengan berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang yang melimpah daripada Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus akan menyertai kau. Mulai hari ini sampai kesudahan zaman. Yang percaya katakan amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.